bekas radio Malabar Gunung Puntang yang didirikan tahun 1923. Tempat saya berdiri ini bekas perumahan karyawan radio Malabar. Kita akan mengeksplor di puing-puing bekas stasiun radio Malabar yang sangat megah dan tercanggih pada zamannya. Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apong Banten. Pagi ini saya sedang berada di Gunung Puntang. Tadi malam kami camping di lokasi ini. Kemudian pagi ini saya akan mencoba mengeksplor bekas radio Malabar Gunung Puntang yang didirikan tahun 1923 dan kemudian dihancurkan pada tahun 1947 sebagaimana pernah saya tayangkan di channel YouTube saya. Tempat saya berdiri ini bekas perumahan karyawan radio Malabar, dan kemudian nanti di atas kita akan coba mengeksplor bekas bangunan stasiun radio Malabar Gunung Puntang, Kabupaten Bandung. Selamat mengikuti. Oke sobat sekalian, saya sedang berada di bekas puing-puing stasiun radio Malabar yang terletak di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar didirikan sejak tahun 1917 dan diresmikan tahun 1923. Kita akan mengeksplor di puing-puing bekas stasiun radio Malabar yang sangat megah dan tercanggih pada zamannya. Situasinya seperti ini, ikuti terus video saya. Begini puing-puingnya. Dulunya bangunan ini sangat megah, seperti pernah ditayangkan di konten saya sebelumnya tentang radio Malabar. Radio Malabar itu didirikan oleh ahli elektro, yaitu Dr. Insinyur Cornelis Johannes de Groot. Pembangunannya dimulai tahun 1917 dan selesai tahun 1923. Kemudian Radio Malabar diresmikan tanggal 5 Mei tahun 1923. Pada zamannya radio ini menjadi radio terbesar dan tercanggih karena menggunakan gelombang tanpa kabel atau nirkabel dan bisa menjangkau sampai dengan Den Haag, Belanda yang berjarak kurang lebih 12.000 km. Inilah puing-puingnya. Nanti kita bandingkan dengan gambar atau visualisasi radio Malabar di tahun 1923.
Oke, kita akan masuk ke sini untuk melihat lebih dekat puing-puing stasiun radio Malabar. Seperti ini situasinya. Stasiun radio Malabar total dihancurkan itu menurut sejarah pada tahun 1947 pada saat agresi militer Belanda kedua dan meletusnya peristiwa Bandung Lautan Api. Sementara untuk stasiun radionya atau pemancarnya sudah tidak berfungsi sejak tahun 1942 pada saat Jepang memasuki Indonesia. Pemancar dan alat-alat radio sengaja tidak difungsikan oleh pihak Jepang supaya pihak Belanda tidak bisa berkomunikasi dengan pemerintahan Belanda. Di depan ini ada sekarang sering disebut sebagai kolam cinta karena bentuknya memang menyerupai hati, tetapi aslinya itu bukan kolam cinta. Konon menurut sejarah itu merupakan petunjuk atau arah mata angin yang mengarah ke Den Haag, Belanda. Tetapi karena bentuknya hati, maka lebih familiar disebut dengan kolam cinta. Dulunya itu hanya taman, ada air mancur di situ, berada di depan gedung stasiun radio Malabar. Beginilah puing-puingnya. Di pinggir kanan di bawah itu ada sungai, airnya cukup jernih sehingga untuk yang berkemah atau camping di sini bisa sekaligus mandi atau berendam di sungai, dan airnya memang sangat bening, menjadi salah satu ciri khas atau ikon dari bumi perkemahan Gunung Puntang. Saya beberapa kali camping di lokasi ini. Pertama kali ke Gunung Puntang saya tahun 2004, 19 tahun yang lalu. Kemudian beberapa kali camping di lokasi ini. Untuk saat ini jika ingin masuk ke sini ada tiket 10.000. Kalau mau ngecamp katanya ada lagi biaya. Sekarang tiket masuk ke kolam cinta atau radio Malabar ini 10.000. Jadi masuk ke Gunung Puntang di loket depan kita bayar. Kemudian kalau mau masuk ke sini membayar lagi 10.000.
Di atas tuh orang-orang menyebutnya camp Anji Manji ya. Sekarang lokasinya memang relatif lebih terawat, lebih bersih. Kalau zaman dulu itu seperti dibiarkan begitu saja, sehingga semak belukar tumbuh di sini. Kemudian beberapa fasilitas juga dulu agak kurang tertata di sini. Sekarang sudah benar-benar menjadi tempat wisata. Jadi kita masuk ke sebelah sini. Lumut-lumutnya memang tampaknya sering dibersihkan. Kalau dulu pada saat belum terawat ini penuh dengan lumut, bahkan dengan tumbuh-tumbuhan liar. Oke sobat sekalian, ini disebut kolam cinta karena bentuknya menyerupai hati.